Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Fadila, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Nah, pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam ini, saya akan membahas materi terkait dengan konsep fitrah keterkaitannya dengan pengembangan pendidikan Islam. Nah, sebelum saya membahas materi intinya, di sini saya akan membahas dulu latar belakangnya. Fitrah itu merupakan potensi bawaan yang perlu dikembangkan melalui pendidikan. Namun, pemahaman tentang fitrah masih terbatas. Sementara pendidikan modern cenderung berfokus pada pendidikan akademiknya saja. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus kembali berlandaskan konsep fitrah agar pengembangan manusia itu lebih utuh dan seimbang antara pendidikan spiritual maupun akademik. Untuk selanjutnya, pengertian fitrah secara bahasa. Secara bahasa, asal kata fitrah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fitroh. Jamaknya merupakan fitor, yang artinya itu perangai, tabiat, kejadian asli, agama, dan juga ciptaan. Nah, selanjutnya, pada slide ini membahas tentang makna fitrah dalam pandangan pendidikan Islam. Fitrah manusia adalah potensi dasar yang mencakup kemampuan hidup, berpikir, dan juga spiritual. Semua potensi ini bersifat dinamis sehingga perlu dikembangkan melalui proses pendidikan. Nah, pendidikan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengarahkan potensi tersebut agar dapat berkembang atau dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, yaitu mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, intelektual, dan juga sosial. Nah, untuk dalilnya itu ada Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. فأقم وجهك للذين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, pada slide selanjutnya kita akan membahas tafsir Imam Bukhari terkait surat Ar-Rum ayat 30 tadi yang sudah saya bacakan. Nah, sebelumnya Imam Bukhari ini berkata bahwa firman Allah yang berbunyi La tabdila li khalqillah yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 tadi itu maksudnya adalah tidak ada perubahan dari agama Allah. Nah, kata din dan fitrah itu maksudnya adalah agama Islam. Nah, selanjutnya Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis yang bersumber dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Ma min mauludin ila yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwadanihi au yunasranihi au yumajsanihi kama tuntajul bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha min jad'a." Yang artinya, tidaklah setiap anak kecuali dia dilahirkan di atas fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi, sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan. Ia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah engkau lihat hewan itu terputus telinganya? Nah, maksudnya itu adalah setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, di mana cenderung kepada kebaikan gitu. Nah, apabila terjadi keburukan itu diakibatkan oleh lingkungan awalnya, yaitu orang tua dan keluarganya, orang-orang terdekatnya, gitu. Nah, analogi hewan ternak yang dilahirkan itu maksudnya adalah bahwa kerusakan atau penyimpangan yang terjadi itu datangnya belakangan, bukan berasal dari bawaan lahir. Ya,
Jadi, kerusakan atau perbuatan yang tidak baik itu terjadinya diakibatkan oleh lingkungannya, bukan diakibatkan dari sejak lahir. Nah, selanjutnya kita akan membahas potensi utama yang dimiliki manusia menurut Dr. Jalaluddin. Yang pertama itu ada potensi naluriah, yaitu dorongan dasar yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, seperti untuk eh, makan, minum, dan juga melindungi diri. Nah, yang kedua ada potensi indrawi, yaitu kemampuan memahami dunia melalui panca indera, yaitu melihat, mendengar, mencium, meraba, dan juga mengecap, sehingga manusia memahami apa yang ada di sekitarnya. Yang ketiga ada potensi akal, yaitu kemampuan untuk berpikir, menilai benar dan salah, dan juga melahirkan kreativitas yang itu menjadi dasar adanya peradaban. Nah, yang terakhir yaitu potensi keagamaan. Itu dorongan batin yang dimiliki manusia untuk mencari Tuhan, beribadah, dan juga mengarah kepada nilai-nilai spiritual. Nah, selanjutnya kita akan membahas hubungan fitrah dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama ada akal sebagai bagian dari fitrah manusia. Nah, manusia itu kan dari lahir sudah dibekali akal oleh Allah. Nah, dengan akal inilah manusia bisa belajar, memahami sesuatu, dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemampuan berpikir ini merupakan dari fitrah manusia yang diberikan oleh Allah, sehingga manusia dapat mengenali dirinya, lingkungan, dan juga menjalankan kehidupannya. Yang kedua ada fitrah melahirkan dorongan berpikir dan belajar. Manusia itu pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk memikirkan hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Nah, dorongan alami ini membuat manusia terus ingin mencari tahu, terus ingin memahami apa yang terjadi itu. Nah, dari situlah muncul proses berpikir, bertanya, dan juga belajar yang akhirnya menghasilkan ilmu pengetahuan. Jadi, fitrah dengan ilmu itu saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang ketiga ada ilmu lahir dari rasa ingin tahu yang merupakan fitrah manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki rasa ingin tahu tadi itu. Nah, rasa ingin tahu itu mendorong manusia untuk mempelajari berbagai kejadian, terus juga memahami tentang alamnya, dan juga mencari solusi atas masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, mempelajari ilmu merupakan bagian dari menjalankan fitrah manusia. Nah, ini merupakan lanjutan dari slide sebelumnya, masih membahas hubungan fitrah dengan ilmu pengetahuan. Nah, yang keempat, ilmu pengetahuan itu sebenarnya sudah menjadi bagian dari jati diri manusia, sehingga ilmu pengetahuan itu tidak hanya membantu manusia untuk memahami sesuatu saja, akan tetapi juga membentuk nilai sosial dan cara hidup dengan sesama manusia yang lainnya. Nah, dalam pandangan Islam, ilmu itu berasal dari Allah dan akan bermakna apabila ilmu itu digunakan sesuai dengan prinsip tauhid. Nah, selanjutnya yang kelima itu fitrah dan tauhid sebagai landasan kejujuran dalam pencarian ilmu. Fitrah manusia membuat kita cenderung mengakui adanya Tuhan. Nah, kesadaran ini membuat kita membuat kita sadar untuk mencari tahu atau mencari kebenaran dengan jujur dan adil. Nah, saat tauhid ini benar-benar dihayati oleh seseorang, orang itu akan terdorong untuk berpikir secara bersih, tidak memutarbalikkan fakta, dan juga menempatkan ilmu sebagai upaya untuk menemukan yang benar, bukan cuma sekedar untuk tahu saja. Karena itu, tauhid ini membimbing cara berpikir, sedangkan ilmu memperkuat kembali nilai-nilai kebenaran di dalam tauhid. Nah, selanjutnya kita akan membahas implikasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada implikasi dalam tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam itu harus berorientasi pada pembentukan insan kamil atau
pembentukan manusia yang seutuhnya, yaitu membentuk ketakwaan melalui mengembangkan fitrah tauhid agar peserta didik itu mau beribadah dan taat kepada Allah. Nah, juga mengasah potensi akal dan keterampilan siswa agar nantinya siswa itu bisa memakmurkan bumi ini sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua ada implikasi dalam materi. Materi pendidikan harus dirancang untuk menumbuhkan dan mengembangkan seluruh aspek fitrah siswa secara seimbang, yaitu dengan mengajarkan materi keagamaan yang berfokus pada ajaran tauhid, ibadah, akhlak, dan juga syariat. Tetapi tidak hanya mengajarkan materi agama saja, tetapi juga harus mengajarkan materi sains, teknologi, dan keterampilan lainnya untuk mengembangkan potensi akal, kreativitas, dan juga keterampilan fisik sebagai bekal untuk menjalankan kekhalifahan di muka bumi ini, sehingga seimbang antara materi keagamaan dan materi non-keagamaan. Yang ketiga ada implikasi dalam metode. Nah, metode yang digunakan itu harus disesuaikan dengan perkembangan fitrah anak. Nah, guru itu bersifat untuk membimbing dan memfasilitasi siswanya. Itu bisa menggunakan metode pembiasaan dan juga metode teladan dan metode partisipatif. Nah, metode pembiasaan itu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Nah, guru pun agar nilai-nilai yang sudah diajarkan itu bisa dijalankan oleh siswa, maka guru pun harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik untuk siswanya di sekolah. Nah, juga metode partisipasif yaitu untuk mengarahkan dan memfasilitasi atau mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang sudah diajarkan. Nah, yang keempat ada implikasi dalam peran pendidik, yaitu peran pendidik di sini itu tidak hanya guru saja, tetapi orang tua siswa juga berperan untuk mendidik, yaitu dengan cara sebagai dengan cara penjaga fitrah, yaitu bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan fitrah anak itu berkembang sesuai dengan ajaran Islam, dan juga pembimbing dengan kasih sayang, yaitu proses pendidikan itu harus dilakukan secara bertahap dan juga tidak ada paksaan kepada anak, harus sesuai dengan kebutuhan psikis serta fisik anak tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas implementasinya. Yang pertama itu ada belajar melalui pengalaman. Jadi siswa itu tidak hanya menghafal atau mengetahui teorinya saja, tetapi juga aktif terlibat dalam pembelajaran tersebut, yaitu bisa dengan cara praktek sholat, praktek wudhu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada belajar melalui bermain, yaitu pembelajarannya itu menggunakan permainan atau kegiatan yang menyenangkan dan interaktif menggunakan sebagai media untuk menyampaikan materi pelajaran. Bisa menggunakan misalkan drama gitu ya, atau jadi siswa itu memerankan karakter dan juga bisa menggunakan infocus dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada belajar melalui eksplorasi. Maksudnya itu, jadi siswa itu misalkan diajarkan untuk menyelidiki apa gitu ya. Nah, lalu dikaitkan dengan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada penekanan pada karakter dan keimanan. Jadi, fokus utama pendidikan itu tidak hanya pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia dan menguatkan keyakinan yang dimiliki oleh siswa. Contohnya itu bisa mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab selama pembelajarannya. Nah, yang kelima ada pengembangan fisik dan rohani. Itu jadi
keseimbangan dalam mendidik, yaitu memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani siswa secara seimbang. Contohnya, dengan mengadakan misalkan olahraga, terus juga eee, menjaga kebersihan, dan juga mengajarkan eee, seperti mengadakan kegiatan tadarus, zikir, doa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ada pendekatan kontekstual, yaitu menghubungkan materi yang diajarkan dengan kondisi nyata di lingkungan siswa, di lingkungan di lingkungannya, sehingga siswa itu lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkannya. Nah, untuk kesimpulannya adalah fitrah adalah potensi dasar manusia yang meliputi naluri, indera, akal, dan dorongan spiritual. Potensi ini harus dikembangkan secara seimbang agar manusia tumbuh utuh, tidak hanya secara intelektual tetapi juga dalam aspek keimanan, akhlak, dan juga sosial. Fitrah memiliki hubungan erat dengan ilmu, karena akal sebagai bagian dari fitrah menjadi pondasi bagi proses berpikir, rasa ingin tahu, serta pencarian kebenaran. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu merancang tujuan, materi, metode, dan peran pendidik berdasarkan prinsip pengembangan fitrah. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.